Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, masih di tutorial cara membuat aplikasi toko online. Di video sebelumnya kita sudah berhasil mengupload project kita ke server, dan ini ada catatan sedikit buat teman-teman yang mungkin kemarin ikut nge-upload project-nya atau entah somehow nge-upload project-nya dan ada masalah. Jadi di sini itu bukan masalah sih, tapi ada yang kelewat aja. Jadi di sini itu untuk gambarnya kalau teman-teman lihat di sini tuh tidak keload kemarin itu kalau nggak salah, eee, kita nge-upload project baut gitu kalau nggak salah ya. Nah ini nggak keload, kenapa? Kalau, teman-teman ingat dulu di awal banget, di project awal itu, kita harus nge-link-kan storage-nya biar bisa diakses publik. Nah, kemarin kita lupa nggak melakukan itu. Jadi di sini kita ke project-nya, bukan ke project, ke terminalnya lagi, ke terminal, terus kita, eee, masuk ke project-nya, cd public public html, terus cd lagi ke tokoku, oke, terus, kalau teman-teman ingat itu sintaknya adalah PHP artisan storage storage titik 2 link, seperti ini. Dan kalau kita enter, dia akan gagal. Alasannya adalah Seems link has been disabled for security reason. Nah, ini nggak bisa kita menggunakan PHP Artisan Storage Link. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita masuk dulu, kita ls, kita masuk ke sini, ke public, ke folder public, mana ya public? Nah ini folder public ini. Jadi kita cd public, terus habis itu kita tetap teman-teman harus PHP Artisan link ini, karena nanti di sini itu ada, informasi linknya. Jadi link mana sih yang mau kita kita link-kan, link mana, maaf, maksudnya folder mana yang mau kita link-kan. Nah, di sini di kasus saya adalah linknya itu adalah link public ini, storage public ini. Jadi kita copy aja ini, dari sini copy sampai public selesai, copy, klik kanan, copy, nggak bisa pakai Ctrl C. Terus di sini ketik aja ls ya, bukan ls tapi ln main s, terus, pastekan URL-nya tadi, terus spasi storage, enter. Nah, kalau kita buka, apa namanya, file manager, kalau teman-teman lupa di sini, eee, open in new tab aja, terus file manager, terus public, di tokoku, terus di public. Nah, di sini akan ada storage. Nah, kalau teman-teman run ulang project-nya, run ulang di sini, untuk nge-load ulang datanya di sini atau buka ulang, di sini tuh kadang aku nggak tahu ya, mungkin teman-teman kalau pakai emulator lain atau pakai emulator yang sama dengan saya, emulator bawaan dari Adobe Studio, dia tetap, apa namanya, tetap nggak muncul. Tapi kalau kita buka di adapter produk itu kalau teman-teman tambahkan ini aku hapus dulu ya. Aku ketik ulang log D, log L-nya gede, log, dot D, enter aja. Terus nanti di sini kasih misal respon, koma, teman-teman tinggal masukkan aja. Teman-teman masukkan lagi image misal ya, image untuk sebagai penanda aja. Titik 2 plus kita kalau di sini, teman-teman copy ini, masukkan di belakangnya plus. Terus coba, run ulang project-nya. Oke, di sini udah ke-run tetap nggak muncul, tapi kalau kita buka di run di sini akan ada muncul, sebuah link kayak gini, respon image-nya seperti yang kita buat di sini lognya, kita klik. Nah, kalau kita klik dia muncul, muncul gambarnya. Ini kenapa? Sebenarnya itu, storage-nya udah ke-link tapi di sini tuh nge-charge, kayak kayak nge-charge gitu, nge-charge, apa sih istilahnya, kayak gitulah. Kayak, stuck lah di sini. Nah, biasanya kalau saya itu, ini aku tutup, kalau teman-teman ingat ini PHP Samsul Pi, aku ganti aja ke emulator lain atau membuat emulator baru pakai, ini yang Xiaomi
Oreo, ini aku tutup, terus aku run di emulator yang baru. Nah, di sini udah keran, dia baru muncul karena mungkin di emulator yang tadi itu masih nge-charge gitu ya. Nah, di sini udah muncul, udah bisa kayak gitu. Jadi ini cuma buat catatan aja buat teman-teman yang mungkin ada masalah sedikit masalah atau kesulitan untuk eh, gambarnya itu kenapa kok nggak muncul gitu kan. Nah, caranya seperti tadi, teman-teman masuk ke folder public, pertama masuk ke public HTML, terus ke folder project-nya, teman-teman coba PHP Artisan Storage Link, terus nanti akan muncul error seperti ini, biarkan aja, terus jadi public, masuk ke folder public, terus ketikkan ln main s spasi, teman-teman copy aja di linknya ini, udah ada informasinya, terus spasi storage gitu. Terus enter nanti otomatis ke link kayak gitu. Oke, lanjut ke tutorial selanjutnya. Di tutorial selanjutnya ini adalah tutorial yang banyak banget di-request sama teman-teman. Oke, sebelumnya ini untuk config-nya aku balikin dulu bukan ke tokoku tapi ke project yang di lokalku aja biar nanti lebih mudah untuk ngelihatnya. Pertama, oh ya ini sekedar info aja bahwa project-nya ini tuh banyak banget ya dari teman-teman yang nge-request untuk Eee, ngelanjutkan di sesi ini, yaitu kita coba oh ya ini aku belum masuk ya, aku coba masuk. Oke, di sini akun, terus di riwayat belanja. Di riwayat belanja aku belum ada belanja, coba aku belanja satu dulu. Oke, di sini, request yang paling banyak teman-teman request adalah, bagaimana caranya nge-upload atau nge apa ya, upload bukti pembayaran. Nah, ini adalah banyak banget, nggak cuma satu 2 tapi hampir banyak yang request mengenai upload bukti pembayaran. Jadi di sini, aku dulukan dulu untuk upload bukti pembayarannya. Nah, bagaimana caranya? Di sini kita modifikasi sedikit pada detail transaksinya. Di detail transaksi, di sini, detail transaksi, di layout-nya, kita turun, button batal ini kita tambah, kita copy, kita kasih nama button apa ya, bayar misalnya, bayar, terus di sini upload bukti, transfer misal, transfer. Kayak gini, terus untuk batalnya ini, topnya bukan di sini bukan 20, kita bukan 30, anggap saja 20 biar nggak terlalu tinggi. 20 dp masih ya. Oh di sini, oh di sini marginnya ini aku hapus, terus margin horizontal 10 dp. Nah seperti ini, biar nggak merah dua-duanya ini aku ganti bg btn beli mungkin. Oke kayak gini, upload bukti transfer, terus di sini kita tambahkan di main faktornya ini btn bayar set on click listener, oh bukan long listener tapi set on click listener. Oke. Oh ya sebelumnya dua kita butuh dua itu apa namanya library baru. Teman-teman buka pada bagian ini app build Gradle yang app yang belakangnya app, terus teman-teman pastekan ini image speaker sama my helper kayak ini. Kalau teman-teman baca di sini, my helper ini github.listoway my helper. Nah, di sini itu adalah kumpulan project-project, bukan project sih, kumpulan dari beberapa kode yang emang sering saya gunakan. Jadi saya kumpulkan di sini, saya jadikan sebuah library. Kalau teman-teman lihat di GitHub saya, ini kalau teman buka GitHub saya di sini ada my helper, saya pin di depan. Di sini tuh sebenarnya ada teman-teman buka my helper-nya, terus src main my helper. Di sini ada banyak
kode-kode extension di sini itu adalah banyak. Ada beberapa kode yang sering saya gunakan, saya kumpulkan semua di sini. Jadi teman-teman bisa nggunain kalau teman-teman paham sih, tapi kayaknya temen juga nggak tahu gunanya karena emang ya buat kebutuhan pribadi nanti, tapi mungkin akan saya jelaskan sedikit demi sedikit nanti di project, yang, kodenya itu panjang bisa dipersingkat dengan, apa namanya, library dari project saya, kayak gitu. Oke, lanjut saja sebelum, karena udah kalau teman-teman udah copy di sini terus disinkronisasi, tunggu aja sampai sinkronisasinya selesai, terus kita kembali ke, detail transaksi ini. Di detail transaksi, oh ya di sini tadi kita menggunakan image speaker. Image speaker itu untuk nge-pick, ngambil sebuah, apa namanya, gambar. Kita coba buka dulu project-nya, ini. Kita copy, aku copy, terus kita buka di sini. Misal GitHub DJ Jerky image speaker gitu. Biasanya akan langsung muncul. Nah ini, berarti linknya ya intinya inilah, Jerky image speaker kalau kita buka, ini sama, ini juga library, ada contoh penggunaannya. Cara penggunaannya adalah, ini tadi kita copy library-nya, terus ini untuk, if you want to get activity result, ini adalah penggunaannya untuk Kotlin, terus di sini if you want put kamera dan bla bla bla, Java, Kotlin, kamera only, di sini ada crop oval, ada banyak di sini. Jadi pertama untuk gampangnya adalah kita copy ini, kita copy, kita copy ini, terus kita taruh di dalam detail project-nya. Detail transaksi kita paste aja di sini. Terus kalau ada error, alt enter aja. Terus di sini launcher-nya ini ada merah. Karena apa? Di sini kita, ambil ini yang di if you want to get activity result, ini kita copy, kita taruh di luar, jangan di dalam function ya, tapi di luar sebuah function kayak gini. Ini alt enter aja, terus ini kalau error alt enter lagi, import, udah gitu doang. Nah di sini kita bisa menambahkan, kalau kita lihat kita baca pada, customization, ini pick image using gallery, using camera. Jadi kalau mau cuma, kamera aja kita tinggal gallery aja kita tambahkan ini. Kalau kita mau kamera aja kita tambahkan ini. Crop image, nah ini kalau kita mau nge-crop image-nya, misalnya kita copy aja ya, kita butuh untuk nge-crop image-nya, kita crop, terus crop-nya aspek rasionya berapa ini nggak perlu, terus ini max result-nya, resize resize image result-nya berapa, kita nggak boleh terlalu besar, jadi kita max result-nya itu kita copy ini, kita taruh juga di bawahnya titik max result-nya kita kasih aja maksimal itu, 512 kali 512 biar nggak terlalu besar hasilnya nanti, kayak gitu. Dari sini kita coba tes apakah berhasil atau tidak untuk ngambil gambarnya, kita run aja. Kita run. Oke, di sini ada errornya adalah, error unexpected element bla bla bla. Ini tuh kenapa? Karena, project kita itu nggak support dengan, image speaker. Image speaker-nya itu kalau kita lihat di, sini, kita lihat, dia terakhir update adalah 7 hari yang lalu, dan pastinya itu project Android-nya juga sudah diupdate. Nah, sedangkan project Android kita itu, lama banget ini karena sudah 1 tahun yang lalu. Jadi, caranya adalah kita buka di app Gradle, tapi yang atas bukan yang app app Gradle ada 2, bagian yang atas. Nah, di sini untuk kelas pet-nya ini di Android 2 bla 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 ini harus diupdate. Cara update alt enter aja. Nah, change to, upgrade assistant for 422. Harus di-upgrade
ke yang paling baru kayak gitu. Ini, kasusnya untuk saat ini bulan Agustus, ke 422 mungkin nanti teman-teman, pokoknya harus di-upgrade dari 3 ke 4 lah intinya kayak gitu. Karena 3 itu terlalu lama, 3 sampai 4 itu udah lama banget, bikin upgrade. Nah, di sini nanti ada sedikit, harus ngedownload kayak gitu, upgrade aja, tunggu aja sampai proses upgrade-nya selesai, kayak gitu. Oke, di sini kalau udah selesai ke-upgrade, udah kesinkron, coba di-run ulang gimana hasilnya. Kalau masih error, kita cari tahu errornya apa. Nah, sekarang di sini ada error lagi, errornya banyak banget, errornya itu di sini keterangannya adalah, the binary versi bla 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 bla, expected version ini. Ini artinya adalah versi Kotlin kita ini terlalu tua, 1370. Itu yang terakhir sekarang kalau, sebentar ini aku copy dulu ya, aku copy, kita buka yang di app kernel yang di bawahnya. Di sini, SDK Kotlin ini aku coba hapus. Nah, di sini is not the same as library version 1.4.10. Coba kita ganti, harusnya menyesuaikan dengan, nah ini nih yang bawah deh. Ini a new version of Kotlin adalah 1520, sedangkan kita masih pakai 1370. Ini tuh terlalu lama, jadi kita harus ganti ke versi yang 1520. Oh iya, di sini kemungkinan teksnya terlalu kecil ya. Saya lupa, sorry sorry. Aku gedein aja dulu, ke nomor 16. Nah, di sini. Oke, saya ulangi. Di sini, new version Kotlin-nya itu adalah 1520, sedangkan kita masih pakai 1370. Jadi kita harus ganti ke 1, kita ganti ke 1.5.20 kayak gini. Oke, sudah benar. Terus ini kita copy, terus, kita undo semuanya. Biarkan ke Kotlin version ini, terus kita kembali ke, build Gradle yang atasnya. Nah, ini kita ganti dengan version Kotlin yang, sebelumnya yang kita tulis tadi, 15.20. Nah, di sini tadi ada sedikit, apa namanya, warning gitu, sekarang sudah hilang. Kita sinkronisasi. Ini kayaknya bakal download agak, panjang di sini. Jadi tunggu aja sampai, proses downloadnya selesai. Ini aku skip aja dulu nanti. Oke, di sini udah kesinkronisasi, coba kita run lagi apakah masih ada error. Oke, dan di sini terjadi error lagi. Errornya itu a filer bla 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 ini, terus bla 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 no message. Kalau teman-teman ketemu juga error seperti ini, untuk solve-nya itu teman-teman pindah lagi ke app Gradle yang di bawah. Yang di bawah ini, terus, teman-teman ke bagian, mana ya, ini, bagian room, di room database-nya ini. Ini teman-teman upgrade juga ke versi yang paling baru, caranya itu alt enter aja, alt enter, terus change to 21 ya, nanti, menyesuaikan dengan versi yang mungkin teman-teman, di masa depan gitu kan. Versinya udah berubah, jadi nggak perlu ikut, milik saya, bisa diupdate aja ke versi yang terbaru, alt enter lagi, ke change to versi yang terbaru. Dua ini harus sama ya yang di sini. Nah, terus, teman-teman tambahkan satu lagi di sini, paste, yaitu Android Room Compiler, sesuai ini, Android Compiler ini, terus versinya juga harus disamakan sama ini. Untuk version room ini disamakan juga, room compiler ini, terus ditaruh di sini. Ini untuk yang di bawah yang persistence room compiler ini teman-teman, komen aja atau dihapus aja nggak masalah. Ini untuk jaga-jaga aku komen aja. Terus kita sinkronisasi lagi. Oke, kalau udah kesinkron, teman-teman coba run ulang gimana hasilnya, apakah masih ada error. Semoga sudah nggak ada error, tapi kalau ada error kita coba solve lagi errornya apa gitu. Oke, di sini udah nggak ada error, build-nya sukses. Kita lihat. Nah, ini udah ke apa namanya?
udah bisa kebuka lagi kayak gitu. Nah, terus kita ke mana tadi, ke akun, terus ke riwayat belanjanya kok kosong? Riwayat belanjanya kosong. Coba aku beli satu produk lagi. Nah, ini, di sini ada lagi upload bukti transfer. Kalau kita klik, nah di sini ada choose mau pakai kamera atau mau pakai galeri. Misal di sini aku pakai galeri, aku buka, allow aja. Oh, nggak ada gambar. Kalau teman-teman nggak ada gambar, bisa ambil salah satu gambar aja, entah gambar terserah bebas. Misal di sini aku pakai gambar baut ini aja ya. Gambar baut ini teman-teman seret aja ke sini. Nanti otomatis akan ke copy. Kalau masih nggak muncul, coba teman-teman buka di download. Nah, di download nanti akan muncul gambar bautnya ini. Misal aku kirim gambar bautnya, nanti teman-teman sesuaikan aja. Di sini bisa di crop, mau di crop misal 3/4, eh, 32, 19, bisa digeser-geser kayak gitu. Bebas atau satu satu atau original. Kalau bisa original ya, ini bisa di crop juga. Ya, nanti menyesuaikan terserah teman-teman lah. Terus klik selesai. Nah, kalau udah klik selesai, di sini tuh, akan apa ya, sebenarnya udah keambil, tapi karena di sini ketika kita selesai, kalau kita buka lagi di detail transaksi, aku close aja semuanya, result itu sebenarnya ada di sini. Coba kita log di sini ya, kita log di sini, ini data hasilnya itu berupa URI. Kalau kita log D log D, terus, aku kasih nama misal, URI image plus. Plusnya apa? Plusnya adalah URI ini. Kita copy taruh sini. Terus coba kita run ulang. Nanti akan muncul statusnya di sini. Oke, ini udah keren. Kita ke akun lagi. Coba ke riwayat belanja. Terus upload bukti transfer, galeri. Gambar ini aku oke aja langsung. Terus kita lihat di sini. Nah, di sini ada URI image bla 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 ini. Kita nggak bisa klik ini karena ini tuh ada di lokal lokal sini. Terus kita coba membuat sebuah dialog sederhana, misal di sini. Oh ya, sebelumnya kita membuat sebuah layout dulu. Cara membuat layout kita ambil aja dari sini, dari baru kita copy. Di sini misal namanya kita ubah view upload. Oke. Dan nanti kayaknya aku percepat aja ya, biar nggak terlalu panjang. Eh, Oke, di sini kita buat sederhana aja. Di sini ada image, terus sama di sini ada dua button di bawahnya. Pertama adalah button misal upload, kita kasih nama upload. Terus yang kedua kita btn image gitu aja. Eh, Oke, terus kita ke detail lagi. Di sini kita membuat sebuah function private function namanya misal dialog upload. Terus di dalamnya kita buat variabel file inflat view gitu sih, nggak apa-apa. View sama dengan layout inflater. Terus kita buat variabel lagi layout sama dengan view yang kita buat ini, view
in Flutter untuk nah di sini kita masukkan r.layout. Layout apa? Layout yang kita buat tadi di sini kata saya pakai view upload. Jadi di sini .layout .view upload, setelah itu koma 0. Udah kayak gini aja. Oke, terus kenapa ini masih udah. Terus kita buat sebuah variabel lagi namanya alert dialog, sama dengan alert dialog dot apa ya, builder kalau nggak salah. Oke ya benar, builder, buka kurung tutup kurung this. Setelah itu kita create. Udah kayak gini. Terus habis itu kita buat kayak di fragment, kita harus panggil layout ini satu-satu. Misalnya di sini ada image sama button upload sama button image. Caranya kita buat variabel file, misal image view, image view, sama dengan view kita panggil view apa? Layoutnya ini layout dot find view by id r dot id dot image image kok nggak ketemu ya? Oh ada. Jadi di sini tuh harus menyesuaikan dengan yang di sini ya. Misal di sini image atau teman-teman kasih nama apa, harus disesuaikan di sini. Di sini ada error. Oh ya, di sini harus tambahkan .2 image view. Nah seperti ini. Terus coba kita buat variabel baru lagi untuk btn upload .2 kita panggil button. Tipe datanya button, layout dot find view by id r dot id dot btn upload tadi kalau nggak salah. Oke, udah kita copy. Terus di sini kita ganti tadi apa? btn image gitu aja. btn image. Ini kita ganti btn image btn underscore image. Terus kita panggil btn image bukan btn upload dot set on click listener. Ketika kita klik alert dialognya ini akan hilang. Upload hilang ya, benar. Alert dialognya bukan, jangan dihilangin dulu. Enggak. btn image, oh ya btn image ini kita panggil aja btn image ini ketika nanti kalau kita di sini ketika nanti gambarnya salah atau kurang gimana, kita bisa btn image untuk mengambil gambar ulang. Jadi btn image dot set on click listener. Kita panggil ulang image ini. Nah karena di sini biar kita nggak usah membuat file kayak gini lagi, caranya kita buat private function namanya image picker kayak gini. Terserah mau ngasih nama apa, picker pick gini aja nggak apa-apa, bodo amat. Kita copy, kita cut, kita taruh di image pick. Terus kita panggil untuk bayarnya image pick. Nah, jadi gini, image pick lagi. Image pick. Jadi kita cukup buat satu kali, nanti bisa dipanggil di btn bayar sama di btn sini. Nah terus bagaimana kita menampilkan gambar yang sudah kita dapat ini ke dalam image view ini? Caranya adalah kita panggil ini dialog upload ini, kita buat parameter di dalamnya. Parameter karena kita harus menampilkannya itu misal pakai Picasso ya, seperti sebelumnya kita pakai Picasso .get .load. Oh kita bisa pakai URI ternyata. Di sini ada URI, ada path sama file. Terus kita .into filenya ini kita kasih nama aja dulu. Terus intonya kemana? Ke dalam image view. Kita loadnya itu dari path ke file ini, tapi kita bukan menggunakan path, tapi
kita akan menggunakan file caranya karena nanti yang akan kita upload ke server juga harus berupa file. Jadi di sini kita buat variabel file titik dua file kayak gini. Bukan variabel tapi parameter untuk parsing data. Terus untuk di sini karena setelah kita ngambil datanya, kita dapat datanya dari sini, terus kita tampilkan dialog upload. Kita panggil dialog upload, terus kita buat file. File F-nya gede, terus ada buka kurung tutup kurung. Kita tinggal masukkan aja URI-nya di sini. URI. Nah, seperti ini. Di sini ada errornya adalah URI string. Oh salah, bukan, harusnya kayak gini. Kita buat variabel baru, namanya adalah file URI. Terus titik dua tipe datanya adalah URI. URI sama dengan kita panggil URI ini. Kayak gini. Terus yang kita masukkan ke dalam file ini bukan URI-nya langsung, tapi file URI. Kayak gini. Kenapa masih salah ya? Sebentar. Oh, kurang .pad. Nah, seperti ini. Oke, tambahkan aja tanda seru 2 di belakang untuk null exception-nya. Udah kayak gini doang. Terus file ini, file yang di parameter dialog upload-nya ini, teman-teman masukkan ke dalam load-nya. Bukan file. Kayak gini. Udah. Terus coba kita run ulang gimana hasilnya. Harusnya bisa. Oh, belum. Jangan di run ulang dulu. Di sini ada yang kurang. Dialog ini harus kita tampilkan. Caranya dialog kita buat dia untuk set view-nya. Set view kita pakai layout. Terus karena ini kan alt dialog, kita butuh sebuah view. Harusnya ini di bawah aja di sini kayak gini biar jadi satu. View-nya kita buat untuk upload ini, terus habis itu alt dialog dot cancelable set cancelable ini, yang ini set cancelable kita pakai true biar nanti bisa di cancel gitu. Terus alt dialog dot show, udah ini nanti langsung otomatis tampil. Oke, coba kita run ulang gimana hasilnya. Oke, ini udah keran. Kita ke akun, ke riwayat belanja, terus ke ini coba kita upload, kita pilih gambar. Ini gambar baut. Nah, dia akan muncul di sini. Nah, kalau misal kita mau ambil lagi gallery, kita pakai Hago ini misalnya. Nah, dia akan muncul di sini. Nah, kalau kita klik upload, dia belum kemana-mana karena harusnya kita harus membuat sebuah function private function upload. Nah, function upload ini private fun upload. Nah, upload ini nanti kita panggil di sini upload. Ini adalah function kita harus ngirim datanya itu ke server. Caranya gimana? Kita harus modifikasi dulu pada bagian di mana? Di transaksi controller. Sebentar, ini aku close semuanya aja dulu. Kalau teman-teman ingat, di sini di transaksi controller pada bagian transaksi controller API transaksi, kita harus membuat sebuah API baru, function baru namanya public function. Function kita samakan aja upload. Nah, oke. Nah, di sini isinya apa? Kalau teman-teman ingat, kalau kita ke product controller, di product controller ini kita sudah pernah membuat sebuah function untuk nge-input sebuah file ke dalam server. Nah, kita juga bisa menggunakan ini. Kita copy aja ini, kita copy. Terus kita taruh di sini di transaksi controller, kita taruh aja di sini. Terus di sini jangan lupa kita harus membuat sebuah parameter di sini add request. Nah, seperti ini. Jadi nanti kita bisa ngirim sebuah request di sini.
Request-nya yang akan kita kirim apa? Yang akan kita kirim adalah image, berupa image. Nah, image-nya nanti kita cek segala macam seperti yang sebelumnya. Kalau teman-teman lupa dengan penjelasan saya, bisa kembali ke ketika create product. Nah, public ini kita ganti misal transfer. Kita kumpulkan data image-nya itu di folder transfer, bukan di folder product kayak gitu. Terus kita return aja di sini, misal returnnya itu seperti sebelumnya. Di sini kita ambil aja ini, copy, kita taruh di sini returnnya. Kalau misal berhasil, anggap saja berhasil gitu aja ya. Kita copy filenya ini, image, terus kita taruh aja di sini. Untuk message-nya kita ambil berhasil upload upload bukti transfer kurang n. Oke, terus kalau di sini ada error ketika ada sesuatu yang tidak benar dengan apa namanya, image-nya di sini. Ketika di sini aja berarti ada yang salah kan. Ketika ada yang salah kita panggil aja error ini, return error, gagal memuat data gitu aja misal ya. Oke, sudah. Ini kita testing aja dulu. Kenapa ini unsolved variable the value override immediately? Oke, nggak masalah. Terus kita ubah juga, jangan lupa di route-nya di APA kita harus tambahkan juga di sini. Misal di sini kita copy, kita buat checkout upload. Ini kita cut aja, kita hapus, kita cukup upload, checkout upload. Terus di sini untuk functionnya kita gunakan sama seperti yang di sini, upload. Nah, kayak gini. Oke. Terus kita kembali ke Android Studio-nya. Di Android Studio-nya kita harus di Android Studio-nya ini kita pergi ke app, di app service. Di app service ini kita membuat sebuah parameter, sebuah function baru. Namanya misal upload bukti gitu aja ya. Terus di sini checkout, seperti kita harus samakan dengan yang di sini, upload ini. Upload, terus ini kita nggak perlu pakai ID dulu, kita buat kosongan aja, kita make sure kalau kita berhasil nge-upload gitu aja dulu ya. Terus di path-nya ini kita bukan path, tapi kita tambahkan misal di sini add image, bukan image, apa ya, part namanya, add part. Ini kita pakai part, terus di dalamnya kita kasih nama, bukan, nggak pakai buka kurung tutup kurung, kita langsung aja image, nama parameternya adalah image. Terus untuk tipe datanya bukan string, bukan file, tapi adalah multipart body dot part dot part. Kita pakai tanda kurung tutup kurung aja, langsung udah gini aja nggak apa-apa. Terus di atasnya post itu kita harus tambahkan satu, apa istilahnya di sini tuh, aku lupa, tapi ketik aja multipart. Ini tuh sama seperti yang ada di sini, di Laravel-nya, di source view, di product. Nah, di sini kita harus ngirim sebuah multipart form data. Makanya di sini juga kita harus tambahkan multipart form data. Metode yang akan kita kirim adalah post, ke URL ini yang kita kirim adalah multipart body dot part kayak gitu. Oke, terus kita move lagi ke detail transaksi. Di detail transaksi ini di bagian function upload, kita copy aja dari pengiriman ini. Di pengiriman kita pernah, ini terlalu panjang. Bentar, ada nggak ya? Oh, nggak ada ya? Jadi ini kita copy aja ini. Kita copy aja dari appconfig, bukan appconfig alamat, dari login aja biar biar enggak biar sama. Oke, di login ini
kita copy semuanya aja, nggak apa-apa dulu, kita copy aja. Kita masuk ke detail transaksi, kita taruh sini, terus ini kita hapus semua, kita hapus aja semua. Ini juga kita hapus. Nah, seperti ini. Terus di sini kita ganti bukan login tapi upload bukti transfer. Nah, ini dari FCM sampai edit teks ini kita hapus. Yang akan kita masukkan kalau teman-teman lihat di sini itu dia minta multipart body. Nah, multipart body itu apa? Itu kita harus convert dari file ini. Misal upload btn upload ini kita harus masukkan di sini file juga, file-file seperti yang di dialog upload ini. Di sini ada error pada bagian upload, kita masukkan aja filenya. Nah, seperti ini. Jadi di sini kita dapat file di sini. Filenya kita buat variabel baru namanya file image. Nah, file image ini kita ambil dari file to multipart body. Nah, multipart body-nya ini kalau teman-teman lihat di sini di atasnya adalah name, string sama image. Sebenarnya di dalam sini itu ada banyak kode seperti ini. Nah, kode-kode ini tuh dari library saya. Kalau teman-teman lihat di sini package Inyong.Tisto my helper extension ini salah satu kegunaan library yang saya buat. Jadi dari kode yang panjang ini kita singkat menjadi to multipart body. Dan di sini kalau mungkin teman-teman ada custom ya, ada custom misal doang. Di sini itu di traffic controller ini bukan image. Anggap saja ini bukan image ya. Di sini misal anggap saja foto. Foto, maka di sini by default-nya itu kalau ini aku klik di sini kasih kayak gini. Nah, dia by default adalah image. Nah, kalau teman-teman misal modifikasi menjadi foto di bagian request fotonya itu request apa yang mau didapat foto, maka di sini harus diganti menjadi foto karena di sini tadi udah saya kasih defaultnya image, maka kita tidak perlu memasukkan lagi. Jadi cukup seperti ini aja, terus ini kita kembalikan menjadi image. Nah, kayak gini. Oke, semoga paham apa yang aku jelaskan. Terus file image ini kita masukkan ke upload bukti transfernya. Di sini ada error. Errornya kenapa? Required bla 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 tapi multipart body dia statusnya tanda seru, ada tanda serunya, ada tanda tanya di belakangnya. Berarti kita tambahkan aja tanda seru di belakangnya. Udah kayak gini doang. Terus di sini kita on filer ketika gagal. Bagaimana ketika kita gagal? Teman-teman ketik aja show error. Nah, ini show error dialog. Jadi ketika nanti ada error ada errornya itu apa, tinggal t.message. Ini juga salah satu kegunaan dari library-ku. Jadi nanti akan ada sebuah dialog error kayak gitu. Kalau misal gagal nanti sini kalau kita ke atas Inyong.Tisto.myhelper.extension ini sebuah library untuk memperlihatkan errornya apa. Errornya lebih bagus gitu sih. Terus nanti ketika berhasil itu kita cek if is successful, bukan respond dot is successful, maka kita akan tampilkan else. Sebentar. Nah, ketika sukses berarti seperti sebelumnya, ketika sukses kita tampilkan show success. Tampilkan saja seperti ini. Ketika sukses kita mau ngapain? Teman-teman pakai yang di bawah, yang ada dua tadi. Ada dua misal show success. Nah, ini ada dua. Pilih yang message ada. Pilih yang message aja. Nah, message-nya itu adalah upload bukti berhasil. Terus di belakangnya kasih tanda kurung kurawal kayak gini, enter. Biarkan aja dulu kayak gini. Terus di sini ketika gagal kita copy aja dari sini juga. Kita copy. Terus untuk message-nya itu bukan dari tapi dari respon. Seperti ini. Ini ada salah, harusnya buat dot.
message. Nah, seperti ini. Udah. Coba kita run. Sebenarnya ada satu lagi sih. If respon kita ambil dari bodinya dot bukan dot apa ya, dot success sama dengan 1 seperti sebelum-sebelumnya yang sudah-sudah. Jika suksesnya sama dengan 1, maka baru kita tampilkan show suksesnya. Ketika tidak sama dengan 1, else maka kita tampilkan lagi error ini. Kita copy, kita taruh di sini. Terus untuk message-nya itu adalah kita copy dari sini respon body, bukan message lagi, tapi body dot message. Ini kita ambil message dari server dari sini. Ini gagal, nanti tulisannya gagal memuat data kayak gitu. Oke, kita coba ya. Kita coba run bagaimana hasilnya. Oke, ini udah ke run. Coba kita ke akun, ke riwayat belanja, terus ke menunggu, upload bukti transfer, kita ke galeri. Ini terus oke. Terus coba kita upload bukti transfer. Nah, ada sebuah apa namanya ini? Dialog sukses. Nah, ini kan dialognya agak bagus kan. Berhasil upload bukti transfer. Nah, di sini berhasil upload bukti transfer. Misal kita buat skenario dia gagal. Anggap saja di sini aku ganti image-nya itu pakai S tambah 2 gitu ya. Tambah S1, kita oke, kita upload lagi. Nah, dia akan ada error. Errornya itu ya error. Nah, errornya itu nanti muncul seperti ini. Ini lebih bagus daripada kita tawas error kayak gitu kan. Kita oke aja. Nah, tapi masalahnya kita nggak ada loading sama sekali. Ketika kita upload, nah langsung gitu kan. Karena ini emang cepat. Karena emang prosesnya cepat. Misal di sini, ketika suksesnya itu suksesnya misal di sini aku itu ya, aku apa namanya? Aku komen, jadi nggak pernah sukses. Harusnya itu ada sedikit kayak loading gitu kan. Di sini aku balikin lagi untuk pada bagian ini kita hapus S-nya biar tetap sukses. Aku coba run ulang. Aku run ulang. Oke, ini udah keran ke akun riwayat belanja, terus menunggu upload bukti transfer, galeri. Nah, di sini ketika aku upload, nah kayak nggak terjadi apa-apa, tapi sebenarnya ada terjadi sesuatu di belakangnya gitu kan. Nah, di sini kita tambahkan sebuah apa istilahnya? Sebuah loading, kelihatan kayak ada loading. Nah, di sini kita menggunakan library dari saya juga. Ini app combat ini kita ganti aja base activity. Nah, kayak gini. Setelah itu pada bagian on filer ini bukan di ketika kita mau nge-upload, kita panggil progress.show. Itu artinya kita mau menampilkan sebuah progress ya kayak loading gitu, terus kita show ketika nanti dia gagal, progressnya .dismiss kita hilangkan. Ketika sukses, kita juga progress.dismiss. Coba kita run, hasilnya nanti akan ada kayak loading gitu. Ya buat penanda aja sih sebenarnya, bahwa nanti ada loading. Kadang kita kalau di server itu pasti akan ada loading ketika ngirim, nggak langsung berhasil. Oke, upload. Nah, kita upload bukti transfer. Nah, tadi ada loadingnya, tapi karena ini udah langsung aku selesain, maka tadi nggak kelihatan. Nah, di sini ada loading harusnya, tapi karena terlalu cepat, jadi berhasil. Coba ini aku aktifin aja untuk ngembaliin. Nah, harusnya ketika kita upload bukti transfer ini apa namanya? Dialog ini tuh hilang kan. Nah, cara menghilangkannya adalah di sini itu harusnya kita bukan taruh ini di dalam sini variabelnya, tapi kita harus membuat variabel public yang bisa diakses di beberapa function. Caranya kita membuat variabel, kita copy aja dari sini. Enggak apa sama aja. Iya, kita copy aja dari sini. Kita tipe datanya adalah alert dialog,
alert dialog kita kasih tanda tanya sama dengan nul. Artinya kita bisa menulkan ini data. Terus alert dialognya di sini kita hapus. File yang di sini itu kita hapus. Nah, nanti ada error. Ini harusnya bukan file tapi var. Var itu yang bisa diedit. Kalau file nggak bisa diedit. Nah, di sini ada error. Kita kasih tanda seru, tanda seru, tanda seru. Udah gini doang. Nah, terus ketika nanti prosesnya ini berhasil, alert dialognya ini berhasil, maka di sini kita ganti alert dialognya ketika kita klik ini itu sebenarnya fungsi ini tuh ketika kita klik itu kita mau ngelakuin apa? Ketika kita klik kita mau ngilangin alert dialognya, alert dialog dot dismiss. Terus kita coba juga kembali. Jadi kita tidak tetap di dalam sini, tapi kita harus kembali atau upload bukti transfer ini harusnya kan udah nggak ada karena udah pernah kita upload, jadi harusnya upload bukti transfer ini harusnya hilang. Jadi kita panggil btn bayar, kita harus hilangkan btn bayar ini. Caranya bagaimana? Kalau normalnya itu kita dot visibility sama dengan view dot gone kayak gini. Nah, ini terlalu panjang. Kalau teman-teman pakai libraryku tinggal dot to gone. Nah, kayak gini aja, nanti otomatis layout btn bayarnya tadi akan hilang kayak gitu. Atau kita bisa juga harusnya kita tidak tetap di sini, kita back atau menunggu di sini itu juga kita ganti dia menjadi dibayar gitu kan misalnya. Jadi status tv status dot text sama dengan dibayar. Oke. Terus kita on back preset, artinya kita nggak tetap di sini atau kita back, atau ini nanti aja. Coba kita run ulang. Ini udah keinstall, coba ke akun, terus riwayat belanja, menunggu, terus upload. Kita coba upload. Sini satu, upload bukti transfer. Nah, upload bukti berhasil. Oke. Nah, ketika oke, dia untuk button upload tadi hilang, terus statusnya jadi bayar. Kalau kita back, nah di sini dia masih menunggu. Kenapa? Karena emang kita tidak merubah statusnya, status dari produknya itu sendiri. Di sini kita tidak ngapa-ngapain, kita nggak ubah statusnya sama sekali. Nah, caranya bagaimana? Di sini tuh kita tambahkan sebuah parameter baru namanya ID. Terus di sini di IP-nya sama ini kita tambahkan juga ID depannya. Terus untuk pengirimannya di upload bukti transfer ini kita klik aja, terus kita copy ini lagi, kita copy, kita taruh di dalam sini. Jadi ada dua parameter yang akan kita kirim. Pertama ini kita tambahkan juga. Pertama adalah image-nya itu sendiri, yang kedua adalah ID transaksinya. ID transaksi kita dapat dari mana? Di sini kalau teman-teman masih ingat, transaksi ini adalah status transaksi kita. Jadi di sini kalau kita mau ngambil transaksinya, kita transaksi .id, filenya ini, terus nanti akan kita upload, terus kita tangkap di sini. Kita tangkap di sini di transaksi controller ini sama kayak kita nge-update. Mana di sini? Ketika kita batal ini kita copy aja dari sini. Kita copy atau kita copy semuanya aja dulu deh. Kita copy terus kita taruh di bawahnya sini. Jadi kita get transaksinya, ketika kita get transaksinya dan transaksinya itu ada, ini kita cut, kita masukkan ke dalam sini. Kayak gini, ketika ada transaksinya, transaksi where user, ketika ada transaksinya, terus dia akan diupdate kan, seperti sebelumnya. Kalau teman-teman lupa, coba lihat di pembatalan transaksi, terus ini kita ganti statusnya jadi dibayar. Oke, kalau sudah dibayar, terus ini transaksi dibayar ini untuk nge-push apa namanya, produk berhasil dibayar, ini untuk push notification-nya. Terus transaksinya kita balikin lagi. Kalau kita gagal berarti ini kita udah nggak perlu lagi
kayak gini. Udah itu semua, nanti otomatis dia akan berubah. Coba kita lakukan sebuah, oh ya, back lagi, ini tutorialnya panjang banget nggak apa-apa sekalian. Di sini kita coba, on back preset ya, on back preset. Jadi ketika selesai transfer kita coba klik tadi oke, dia akan kembali ke halaman listnya ini. Terus coba kita run ulang, oke. Kita ke akun, ke riwayat belanja, menunggu di sini, kita upload, galeri, terus kita upload upload bukti transfer. Oke, nah tadi ada sedikit loading kalau teman-teman lihat tadi. Oke, nah dia akan back, nah statusnya dia berubah menjadi dibayar, kayak gitu. Mungkin itu aja dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan bisa tanyakan aja di kolom komentar, kalau saya lama balasnya bisa tanyakan di Instagram, nanti akan saya cantumkan, link Instagram saya di bawah. Oke, itu aja dulu. Terima kasih sudah menonton video saya dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah subscribe. Buat teman-teman yang belum subscribe bisa di-subscribe aja dulu supaya nggak ketinggalan update konten lainnya, dan sampai ketemu di tutorial-tutorial selanjutnya. Thank you, bye-bye.